Oke, hello semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini gue bakal menceritakan sebuah film yang ceritanya itu sangat-sangat inspiratif banget. Yap, sebuah film yang berjudul Theresa Main Park. Dan gue nggak tahu itu spellingnya benar apa enggak ya. Karena film ini sendiri itu berasal dari negara India yang di-launching pada tahun 2007 lalu. Singkatnya, film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Ihsan. Nah, Ihsan ini tuh dianggap sebagai anak yang berperilaku aneh dan menyebalkan gitu. Nah, karena sifatnya ini, Ihsan tuh nggak diterima di lingkungannya, bahkan di keluarganya sendiri. Tapi endingnya ini bakalan plot twist banget. Well, sekarang kita bakal langsung aja nih masuk ke alur cerita film Theresa Main Park atau Little Stars on Earth. Scene diawali dengan memperlihatkan sekumpulan anak-anak nih yang sedang asik bermain baseball. Tapi di pojokan terlihat seorang anak kecil yang malah asik sendiri bermain dengan 2 ekor anjingnya. Yap, dia adalah Ihsan. Bola baseball pun tiba-tiba jatuh di sebelah Ihsan dan salah satu anak yang bernama Ranjit meminta Ihsan untuk mengambilkan bola itu dan melemparkan kepadanya. Saat Ihsan hendak melemparkan bola itu, malah si Ihsan melempar ke arah yang salah. Ranjit yang marah pun mengatai Ihsan dengan perkataan kotor. Nah, di sini pun terjadilah dorong-dorongan antara dua bocil ini. Ihsan yang kesal pun mendorong balik dan langsung berkelahi dengan menggigit tangannya si Ranjit ini. Melihat Ranjit yang kesakitan, Ihsan pun langsung berlari menuju ke sebuah gedung. Beberapa jam setelah itu Ihsan pun kembali ke rumahnya. Tapi saat akan turun tangga, Ihsan melihat ternyata Ranjit dan orang tuanya itu udah ada di rumah Ihsan untuk mengadukan kelakuan si Ihsan ini. Nah, saat Ihsan akan kabur, ayahnya ternyata ngelihatnya dan langsung ngebentak Ihsan untuk segera masuk ke dalam rumah dan langsung menampar si Ihsan. Gak nyampe di sana, Ranjit pun ngebikin cerita dengan mengatakan bahwa Ihsan telah memukulnya hingga bajunya robek. Hal ini membuat Ihsan semakin terpojok dan membuat ayahnya semakin marah. Merasa nggak ada yang ngebelain, Ihsan di sini hanya bisa menerima makian dari ayahnya. हद हो गई। हर रोज तुम्हारी कंप्लेन, स्कूल से कंप्लेन, बिल्डिंग से कंप्लेन, घर के बाहर बांध रखो तो कंप्लेन। Sesaat setelah lukanya dibersihkan, Ihsan melihat ayahnya sedang memasukkan pakaian ke dalam koper. Ihsan pun bertanya kepada ayahnya dan ayahnya mengatakan bahwa ia akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Nah, Ihsan pun di sini mukanya tiba-tiba langsung menjadi panik dan langsung meminta maaf, janji kepada ayahnya bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Kemudian ibunya langsung mengatakan bahwa ayahnya hanya akan pergi beberapa hari saja dan akan kembali lagi. Seketika muka Ihsan pun langsung berubah menjadi sangat marah karena merasa dibohongi oleh ayahnya. Hari pun berganti dan Ihsan tampak sedang berada dalam sebuah kelas. Tapi bukannya memperhatikan gurunya, Ihsan malah merenung sambil ngeliatin genangan air yang ada di luar kelas. Nah, tiba-tiba Ihsan pun dipanggil oleh gurunya dan diminta untuk ngebaca sesuatu yang ada di buku. Tapi karena Ihsan ini nggak bisa ngebaca dan terbata-bata dalam mengucapkan kalimat, Ihsan pun menjadi bahan bulian dari teman-teman kelasnya. Nah, bukannya ngebantuin, di sini gurunya malah menganggap Ihsan ini sedang meledeknya. Karena terus-terusan diminta, Ihsan pun langsung mengatakan, sejak dari kejadian itu, Ihsan pun menjadi bahan bulian bagi teman-teman satu kelasnya. Ihsan yang tampak putus asa segera mengambil tas dan meninggalkan kelasnya. Ya, Ihsan pun pergi ke sebuah pasar, tapi malah di sini Ihsan terlihat lebih bahagia. Ia pun banyak eksplor hal-hal baru dan menaiki bis untuk keliling kota sambil berteriak layaknya seorang anak kecil yang sangat bahagia. Well, sampailah pada jam pulang sekolah. Ihsan yang tertidur pun terbangun karena teriakan anak-anak yang ada di bis tersebut. Scene pun berpindah ke rumah Ihsan. Terlihat di sini Ihsan sedang diajarkan menulis oleh ibunya. Tapi di sini Ihsan malah membayangkan kalau ia tuh sedang melukis dalam huruf dan kata-kata. Ketika dicek oleh ibunya, dan benar aja, semua tulisan dan kata-kata yang ditulis oleh Ihsan sama sekali nggak bisa dibaca. Melihat hal ini, ibunya pun meminta Ihsan agar konsentrasi atau enggak ia akan mengulang kembali pelajaran ini di tahun depan. Scene pun berpindah ke kamarnya Ihsan. Tiba-tiba Ihsan pun membangunkan kakaknya dan mengatakan semua petualangannya yang ia lakukan ketika bolos sekolah. Dan hal ini pun tentu membuat kakaknya kaget dan khawatir akan keselamatan Ihsan. Di akhir kalimat, Ihsan pun meminta tolong kepada kakaknya untuk membuatkan surat izin palsu agar ia bisa berpetualang lagi tanpa harus masuk sekolah. Nah, meskipun di sini kakaknya menolak, tapi ya, teman terdekat di sana adalah kakaknya sendiri, di mana orang yang selalu mensupportnya apapun yang dilakukan oleh si Ihsan. Sampailah pada momen ujian akhir semester. Setelah mendapatkan lembaran soal, Ihsan terlihat sangat bingung akan soal-soalnya.
Sampai pada akhirnya ia pun berimajinasi kalau tulisan dan angka-angka itu kembali menari di kepalanya. Ihsan pun memulai kehaluannya untuk mendapatkan jawaban dari soal-soal itu. Dan dari awal ujian dimulai hingga akhir, kehaluannya itu hanya berhasil menjawab satu pertanyaan aja nih teman-teman. Itu pun dengan jawaban yang salah pastinya. Ihsan pun berpindah ke rumah Ihsan. Ihsan terlihat di sini sangat bahagia banget karena ayahnya baru aja pulang ya dari luar kota sambil membawakan strawberry yang paling ia sukai. Nah, saat ingin mengambil majalah, ayahnya ini nggak sengaja nemuin sebuah surat yang isinya itu adalah surat izin Ihsan karena sakit. Nah, ayahnya pun langsung menanyakan kepada ibunya Ihsan tentang keberadaan Ihsan pada hari pembuatan surat tersebut. Mengetahui Ihsan berbohong, sang ayah pun langsung memanggil Ihsan dan membentaknya sambil menanyakan apa yang ia lakukan pada hari itu dan siapa yang membuatkan surat sakit itu untuknya. This absent note. बोलो कैसा लिखा बता Tell me. Masalah Ihsan gak cuma sampai di sana, sampailah pada hari pengambilan rapor sekolah. Gurunya mengatakan bahwa nggak ada perubahan pada Ihsan dari tahun ke tahunnya. Buku masih menjadi musuhnya, sedangkan tugas adalah hukuman untuknya. Serta guru-guru juga mengatakan bahwa Ihsan sering banget bolos sekolah. Kepala sekolah mengatakan bahwa ini adalah tahun kedua Ihsan di kelas yang sama dan untuk ketiga kalinya ia sama sekali nggak bisa lagi ngebantu Ihsan. Para guru mengatakan bahwa Ihsan ini sangat berbeda banget dengan kakaknya Yohan yang sangat berprestasi dalam bidang apapun. Dan dia juga menambahkan mungkin Ihsan perlu ditempatkan di sekolah khusus. Hal ini pun tentu membuat kedua orang tua Ihsan sangat malu pada hari itu. My son is a retard. Sesampainya di mobil, terlihat wajah kemarahan dari ayahnya Ihsan. Ia marah karena anaknya dianggap memiliki keterbelakangan mental oleh para guru. Pada malam harinya, sang ayah pun langsung menelpon seseorang untuk mengurus perpindahan sekolah Ihsan. Meskipun ini adalah pertengahan semester, si ayah tetap bersikeras untuk memindahkan Ihsan secepat mungkin karena dengan cara inilah Ihsan dapat disiplin dan mandiri. Mendengar hal ini pun Ihsan menangis dan memohon kepada ayahnya agar tidak memindahkannya ke asrama. Ibunya pun menambahkan bahwa sebelumnya Ihsan belum pernah sama sekali tinggal jauh dari orang tua, apalagi dalam waktu yang lama. Mulai dari saat itu Ihsan pun mulai sering mimpi buruk. Ia bermimpi kalau orang tuanya akan segera membuangnya. Begitupun di lingkungan Ihsan pun dibully dan selalu dipermalukan. Dan sampailah pada momen itu terlihat Ihsan diantar oleh keluarganya menuju ke sebuah sekolah baru. Dari awal turun mobil Ihsan cenderung diam tanpa mengatakan sepatah kata pun, bahkan kepada orang tuanya sendiri. Beberapa saat sebelum meninggalkan Ihsan terlihat kesedihan dari wajah sang ibu karena akan meninggalkan anaknya di sebuah sekolah yang sangat jauh dari rumah. Begitupun kakaknya Yohan, tapi bagaimanapun mereka nggak bisa berbuat banyak. Okay, बेटा. Sekilas terlihat keseharian Ihsan saat berada di sekolah barunya. Ihsan terlihat selalu murung dan banyak merenung. Di saat anak-anak lainnya tertawa dan bermain bersama, Ihsan hanya menyendiri, bahkan di saat jam tidur. Di mana semua teman-temannya itu tertidur dengan nyenyak, ia malah terbangun sendirian. Di satu sisi terlihat ibu Ihsan yang masih menangis bahkan setelah beberapa jam meninggalkan anaknya. Ibunya pun melihat buku yang pernah digambar oleh Ihsan, yang dimana pada halaman pertamanya itu berisikan gambar keluarga utuh mereka. Namun apabila dibalik secara cepat, gambar itu akan membentuk sebuah animasi yang memperlihatkan bahwa Ihsan semakin hari semakin dijauhi oleh keluarganya. Well, hari ini adalah hari pertama Ihsan masuk sekolah. Ihsan pun diminta untuk menerjemahkan puisi yang dibacakan oleh teman sebangkunya. Namun Ihsan di sini menjelaskan secara filsuf banget sehingga ia menjadi bahan tertawa di kelas barunya. Nah, sebelum meninggalkan kelas, Rajan teman sebangkunya itu mengatakan bahwa Ihsan menjelaskan arti sebenarnya dari puisi yang ia bacakan tadi, sedangkan yang lainnya hanya menambahkan saja. Yap, dia adalah teman pertama Ihsan selama sekolah. Setelah berkenalan, Rajan menjelaskan bahwa orang-orang yang ada di sekolah ini bukanlah karena dihukum atau karena hukuman, tapi karena memang mereka memilih untuk berada di sekolah ini. Keseharian Ihsan pun terlihat secara cepat di sini. Tampak Ihsan berkali-kali dipermalukan oleh gurunya, ditertawakan oleh teman-temannya, bahkan dipukul karena nggak bisa menjawab pertanyaan. Ketakutan dan depresi adalah nama untuk Ihsan saat ini. Hingga pada akhir pekan orang tua pun datang untuk menjemput Ihsan. Terlihat Ihsan hanya bisa menangis dan gak mau ngebukain pintu untuk orang tuanya. Hingga pada akhirnya Ihsan berhasil ditenangkan oleh kakaknya Yohan. Maksud dari kedatangan orang tua Ihsan di sini ingin menjemputnya dan menghadiri pertandingan tenis kakaknya yang akan berlangsung pada esok hari. Sama seperti sebelumnya, Ihsan gak ngejawab sama sekali, dia cuma diam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Bahkan pada malam harinya ketika semua orang tertidur, Ihsan masih menangis di pelukan ibunya. Ibunya yang gak kuat ngelihat Ihsan hanya bisa memeluknya. Well, sampailah pada keesokan hari
harinya, yaitu hari pertandingan Johan. Di sini terlihat Ihsan menyaksikan pertandingan kakaknya dan Johan seperti biasa berhasil memenangkan pertandingan. Selesai pertandingan itu, Ihsan pun kembali diantar dan ditinggal di asrama sekolah barunya dan kembali juga dengan wajah murung dan sedihnya tentunya. Sampailah pada keesokan harinya, yang dimana pagi itu akan dimulai dengan kelas seni, namun dengan guru pengganti yang bernama Nikam. Guru baru ini terlihat sangat akrab dengan anak-anak lainnya. Ia memulai pendekatan dengan cara bernyanyi dan bersuling sehingga sangat dekat banget nih dengan murid-murid. Tapi enggak dengan Ihsan. Ketika yang lain berdansa dan teriak, Ihsan hanya duduk sambil diam dan merenung. Kelas pun dimulai dengan menggambar bebas. Ketika semua anak menggambar dengan kreativitasnya, Ihsan masih diam dengan buku gambar yang kosong di hadapannya. Ia hanya memberi Ihsan waktu dan membiarkannya. Sampai pada akhir kelas, Ihsan pun terlihat masih belum menyentuh buku gambarnya itu. Di sini Nikam terlihat masih memaklumi Ihsan. तुम्हारी माँ का फोन आया था।